Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu pengawas pesantren Ramadan tahun 1441 Hijriah, santriwan dan santriwati peserta pesantren Ramadan, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah pagi ini kita dapat melanjutkan ibadah puasa pada hari ini, kemudian juga melanjutkan kegiatan kita mengikuti pesantren Ramadan tahun 1441 Hijriah. Salawat dan salam termohonkan kepadanya untuk arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Maka patutlah kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Santriwan dan santriwati, sebelum kita mengikuti materi selanjutnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu, menambah pemahaman. Mari kita ucapkan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Tuhanku, tambahlah ilmuku dan tambahlah pemahamanku. Tema pesantren Ramadan kita tahun ini yaitu membangun karakter generasi Qur'ani yang bertakwa dan berbudaya. Adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Sehubungan dengan tema ini, maka diambillah suatu materi, yaitu materi akhlak, dengan judul Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami pengertian berbakti kepada orang tua, yang kedua menyebutkan dalil-dalil, yang ketiga menyebutkan cara berbakti kepada kedua orang tua, dan yang keempat yang amat penting yaitu mengamalkan materi ini terhadap orang tua kita masing-masing. Birrul walidain, ya ada dua kata, al-birru. Kalau kita lihat dalam kamus Al-Munawwir dan kamus Mutahhar, maknanya adalah ketaatan, kesalehan, kebaikan. Dan di dalam kamus Mutahhar ada tambahannya yaitu derma, kesetiaan, dan keikhlasan. Kata yang kedua yaitu al-walidain. Ya, al-walidain yaitu ayah dan ibu, ibu dan bapak atau kedua orang tua. Berbakti itu apa? Kita lihat dari kata berbakti, yang kata dasarnya bakti. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakti itu adalah pernyataan tunduk dan hormat, perbuatan yang menyatakan setia, kasih sayang, hormat, dan tunduk. Maka berarti birrul walidain, berbakti kepada orang tua, adalah yaitu suatu pernyataan, suatu perbuatan yang mengemukakan atau menjadikan kita menjadi orang yang tunduk dan hormat, kasih sayang terhadap kedua orang tua. Nah, ini dalil-dalilnya. Quran Surah An-Nisa ayat 36, Quran Surah Al-An'am ayat 151, Quran Surat Al-Isra ayat 23, Quran Surat Luqman ayat 14. Kapan kita berbakti kepada orang tua? Tentunya ya semasa hidup dan juga bahkan setelah orang tua kita meninggal. Nah, berarti dibagi dua. Yang pertama ketika orang tua kita masih hidup. Yang kedua ketika orang tua kita telah meninggal. Nah, sekarang khusus pertemuan ini, pada hari ini
bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama, yaitu melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Nasihat atau perintah, apa saja yang dinasihati, tentang apa saja, perintah apa saja, pokoknya yang baik, maka itu wajib dilaksanakan. Nah, ini yang kedua, merawat dengan penuh ikhlas dan sabar. Apalagi jika keduanya itu sudah tua dan pikun. Kalau orang tua kita sudah tua, pikun, tentu butuh rawatan, butuh orang yang merawat. Maka orang yang merawat itu adalah orang yang terdekat dengan orang tua kita itu. Yang terdekat dengan orang tua kita adalah kita sendiri. Yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Doa untuk kedua orang tua ini sudah lama, barangkali santriwan dan santriwati sudah hafal, sudah mempelajari dari TK, bahkan dari PAUD. Ya, apa doanya? Yaitu Allahumma gfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Yang keempat, berkorban untuk kedua orang tua. Ya, apa yang dimaksud ini? Ya, bisa berkorban tenaga, waktu, materi, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan. Seandainya kita mampu, kita melaksanakan penyembelihan seekor kambing, seekor sapi, kemudian ini kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Ya, korban untuk kedua orang tua kita. Yang selanjutnya, ini kita lihat salah satu hadis Rasulullah SAW yang artinya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedang orang tuaku membutuhkannya. Nabi menjawab, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu, karena sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baiknya usahamu. Karena itu, makalah dari usaha anak-anakmu itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang akan kita lakukan, kita sampaikan kepada orang tua. Kita minta relanya orang tua, kerelaan orang tua. Insya Allah, dengan adanya kerelaan orang tua, sesuatu perbuatan itu akan menjadi mudah. Kemudian yang terakhir, berbuat baik kepada orang tua, walaupun ia berbuat aniaya. Berbuat aniaya yang maksud di sini, barangkali orang tua kita ada yang belum melaksanakan kewajibannya, atau orang tua kita memberi nasihat, memerintah kita dengan kata-kata yang kita tidak merasa senang. Nah, walaupun demikian, yang kita berbuat baik itu bukan karena orang tua kita berbuat baik kepada kita, tapi ini adalah suatu kewajiban kita. Walaupun orang tua itu ya masih berada ya, atau belum mentaati Allah Subhanahu wa taala. Santriwan dan santriwati, inilah beberapa cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Semoga bermanfaat dan diharapkan kepada santriwan dan santriwati tetaplah selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua. Kemudian rajinlah belajar, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan materi ini akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ya, khusus cara berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua kita meninggal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.